Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu man qudisa an kaifiyah wa jawhariyah wa an ainiyah. Thumma nusalli wa nusallimu ala Muhammadin udhifa sya'nun qad ala wal ali wa sahbihi wa kulli muttabi' maqama muhtadin wa dhalla mubtadi' wa ba'du fal mudzakkirul ganturi Muhammadus syatibi syajuri al-murtaji min rabbihil manani sababatal gufrani wa ridwani. Yaqulu inna hadhil manzumah tahwi ala mahtija fil maqulah. Faslun bihasril mawjudatil hadithah fi ithnain wa kullu syai'in hadithin mukhtasaru fi ithnaini imma aradun wa jawharu wal jawhar alladhi bi nafsin qoma li tis'atil awal khudh kalama ila akhirih. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersilaturahmi kembali. Mudah-mudahan berbagai karunia Allah yang diberikan kepada kita, diantaranya nikmat panjang umur sehingga kita bisa bersilaturahmi lagi dalam kajian rutin ini. Mudah-mudahan hadir di majelis ilmu ini bagian dari syukur nikmat, mensyukuri nikmat panjang umur sehingga kita layak diberikan hadiah oleh Allah sebagai ahli syukur terhadap setiap nikmat-nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, tauhid itu kata dasar dari bentuk pasten wahada yuwahidu tauhidan masdar, artinya mengesahkan Allah, menunggalkan Allah. Di mana tauhid itu pondasi dalam rukun iman. Rukun iman yang pertama apa? Iman kepada Allah, pondasi. Rukun iman yang berikutnya wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini pondasinya yang pertama tadi. Walaupun percaya, yakin kepada yang 5 tadi, tapi yang pertamanya enggak, hancur semua. Dalam rukun Islam apa yang pertama? Syahadat, kesaksian kita, ikrar bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allah lagi pondasi. Dalam rukun iman yang pertama keyakinan kepada Allah, dalam rukun Islam syahadah kepada Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Pondasi. Karena pondasi berarti seluruh amal lain akan tidak ada artinya. Kata Nabi, as-salatu imaduddin, salat itu tiangnya agama. Tiang kokoh dicor kayak di Bojong di pesantren, kokoh banget tiangnya. Tapi pondasinya rapuh, roboh enggak? Roboh. Asyamu junnah, puasa itu dinding, perisai, dinding hebat dengan berbagai macam perhiasannya, pernak-perniknya, tapi pondasi rapuh, hancur. Haji itu sebagai atap, atap mewah, pondasi rapuh, roboh. Jadi pondasi itu benar-benar akar, harus kokoh luar biasa.
Nah, inilah tauhid. Tauhid itu nanti ujungnya bicara ikhlas, ujungnya bicara khusyuk sholat, ujungnya bicara sabar, bicara ridho, bicara tawadu, rendah hati dan lain sebagainya. Nah, tapi kita kali ini tidak akan membahas ke sana. Itu sudah sering kita bahas. Itulah makanya tauhid itu terbagi 3. Itu seakar tauhidku seakar kata dengan wahid, ahad, wahdaniyah. Tauhid. Ini artinya satu. Makanya wahdaniyah, salah satu sifat Allah kan wahdaniyah ya, wujud, qidam, baqa dan seterusnya. Nah, puncak dari sifat-sifat tersebut yang wajib kita ketahui, sebetulnya seluruh sifat kesempurnaan milik Allah, cuman yang wajib kita ketahui cuman 20. Benar? Kita waktu kecil sering ya nyanyiin itu wujud, qidam, baqa dan seterusnya. Nah, itu puncak inti dari sifat yang 20 yang wajib kita ketahui adalah wahdaniyah. Intinya itu wahdaniyah, ahad, tauhid, qul huwallahu ahad. Nah, tauhid, wahdaniyah itu sama, seakar kata, cuman beda-beda dikit, nanti ada sifat, ada zat dan lain sebagainya. Nah, ilmu tauhid sebagaimana dalam sebuah kitab dijelaskan, awal wajibin 'alal insan ma'rifatul ilah bistiqon. Kewajiban yang pertama dan utama bagi manusia adalah mengenal Tuhannya dengan dalil-dalil. Jadi sebelum kita kenal dunia, kenali dulu siapa yang menciptakan dunia. Sebelum kita ngejar rizki, kenali dulu siapa yang menciptakan dan mengatur rizki. Kalau enggak kenal ini bahaya. Nanti kita diperbudak oleh dunia, diperbudak oleh rezeki, bukan diperbudak oleh Allah yang ngasih itu semua. Sebelum kita mengenal hidup dan kehidupan, kenali dulu yang menciptakan hidup dan yang mengatur hidup. Kalau enggak kenal, celaka, diperbudak oleh kehidupan, bukan diperbudak Allah yang bikin hidup. Makanya hamba itu ada budak itu kan, kalau dalam kajian akhlak kita sudah bahas, orang yang diperbudak oleh sesuatu dia menjadi hamba sesuatu itu. Ini kenapa tegang begini? Silakan dicicipi, santai aja Pak, santai tapi serius. Silakan. Ini mumpung hangat semua. Kalau nggak hangat kurang enak. Nah, silakan, nggak usah malu ke saya, malu maka Allah hadirin. Alhamdulillah, ini pengajian di sini luar biasa. Mudah-mudahan berkah. Yang nyiapin konsumsi diberkahi Allah, yang nyiapin peralatan diberkahi Allah, yang ngatur segala-galanya jadi jalan kenikmatan dari Allah. Mudah-mudahan diberkahi, dibalas dunia akhirat. Syukuri, habisin. Kenapa itu habis di depan? Mensyukuri nikmat, gitu. Sampai di mana tadi? Oh iya, itu mah sampai mensyukuri nikmat. Hamba Allah. Ada hamba Allah, ada hamba masih Allah selain Allah. Ketika kita patuh, ketika kita ambisi kepada sesuatu selain Allah, udah jadi hamba, itu udah diperbudak gitu. Nah, kalau kita ingin kenal hamba Allah, kita wajib patuh ke orang tua, tapi bukan karena orang tuanya, karena disuruh Allah patuh ke orang tua. Kalau karena sosok orang tuanya bisa musyrik. Berarti ada selain Allah yang dia patuhi, paham? Saya tuh kalau nggak disuruh Allah nggak akan patuh saya ke orang tua, jengkel saya. Tapi karena disuruh Allah saya patuhi selama orang tua saya nyuruh kebaikan. Gitu. Istri
Kalau patuhnya ke suami karena sosok suami, cintanya ke suami karena sosok suami yang notabene makhluk, bisa musyrik. Dalam tauhid begitu. Patuh ke atasan karena sosok atasan, kalau bukan atasan saya, aduh saya jengkel banget, saya nggak patuh sama dia karena atasan saya takut diturunin pangkat, ini musyrik ini. Tapi kalau patuh ke suami, cinta ke suami, patuh ke atasan karena perintah Allah, saat ini dia ditakdirkan menjadi suami saya, ditakdirkan menjadi orang tua saya, Allah takdirkan menjadi atasan saya, Allah suruh patuhi apapun yang dia perintah selama perintahnya sesuai dengan aturan Allah. Jadi kita patuh ke beliau-beliau karena perintah Allah, pahala tuh ibadah. Kalau patuhnya karena makhluk bukan karena Allah, ketika yang dipatuhinya enggak ada, beda. Kok kamu tidur lah, enggak ada atasan ini, padahal Allah ada tidak? Ada. Nah ini nanti kesononya itu mabab akhlak. Nah kita tidak akan menjadi hamba Allah yang hakiki, yang sejati, jika kita belum kenal Allah yang hakiki, yang asli. Gitu. Kan kita banyak menjadi budak-budak selain Allah, diperbudak oleh nafsu, diperbudak oleh syahwat, diperbudak oleh dunia, benar? Apalagi nih bentar lagi pilkades nih. Waduh, harus ekstra hati-hati nih yang masih belum jadi kelurahan, siang malam ingat jabatan, merasa mulia ketika terpilih menjadi pejabat. Tuh, takut sekali tidak terpilih, merasa terjamin dengan jabatan itu, merasa terhina ketika terpilih, ketika tidak terpilih, merasa tidak akan punya apa-apa ketika tidak terpilih jadi pejabat, merasa terjamin, tercukupi ketika jabatan sudah datang. Jabatan yang diingat udah jadi Tuhan tuh. Karena sesuatu yang mendominasi di hati itu adalah Tuhan, diperbudak oleh jabatan. Na'udzubillah min. Dia nggak kenal yang menciptakan jabatan siapa, yang memberikan siapa, yang menaikkan siapa, yang menurunkan siapa. Allah. Walaupun habis-habisan nggak ada takdirnya jatah buat dia, kepilih nggak? Walaupun nggak mikir-mikir, dipaksa untuk jadi, bener? Kalau udah ada jatahnya, tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair. Al-ayat. Allah semua yang ngatur. Kita niat lurus, caranya benar, jadi enggak terserah Allah. Benar? Gitu, Pak Bumbun? Jelas? You understand? Alhamdulillah. Kalau nggak ada beliau kurang semangat saya. Ya, alhamdulillah, untung ada. Nah, semangat saya kalau karena beliau, musyrik saya hadirin. Bukan karena Allah yang menciptakan beliau. Nah, jadi ada tauhid, ilmu tauhid itu apa tadi? Tauhid artinya keesaan Allah, mengesahkan Allah, menunggalkan Allah, hanya Allah. Ketika sholat kalau hanya Allah di sini barulah khusyuk. Ketika beraktivitas kalau hanya Allah yang jadi tujuan, bukan penilaian makhluk, bukan penilaian tim sus dan lain sebagainya, hanya Allah penilai saya, al-hasib, barulah jadi ibadah. Masya Allah. Nah kita kata ulama, ahli kalam, ahli tauhid, keesaan itu ada tiga. Ada tiga macam. Ada tauhid fidzat, ada fis sifat, ada fil af'al. Ada esa zat, ada esa sifat, ada esa perbuatan. Jadi maha esa semua. Zat Allah maha esa, sifat Allah maha esa, perbuatannya pun maha esa. Nah sifat Allah sebagian sudah kita kaji selama 4 tahun ya. Tuh, asma sudah kita kaji kurang lebih 4 tahun tadi kata panitia. Nah af'al Allah nanti kita kaji setelah ini. Satu apa? Esa zat, dua esa sifat, tiga esa af'al perbuatan. Nah sekarang
dalam 11 episode ini kita akan khusus mendalami mengenal tunggalnya Allah itu seperti apa maksudnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita khusus akan mengenal zat Allah, enggak menyentuh yang lain, khusus ini. Sebab kita kadang-kadang kan ngebayangin Allah tuh kayak kita, benar? Wahai yang maha melihat al-basir, kebayang Allah punya mata. Musyrik. Berat musyrik itu menyekutukan, menduakan, menyamakan Tuhan dengan makhluk. Menyamakan, musyrik itu. Wahai yang maha mendengar as-sami, kebayang telinganya gede banget. Musyrik. Ya, ini adalah campur tangan Allah. Kebayang Allah punya tangan, musyrik. Di Quran ada yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan. Kebayang Allah punya tangan, musyrik. Musyrik itu apa tadi? Menyekutukan, menduakan, menyamakan Tuhan dengan makhluk. Di Quran juga ada kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Seluruh makhluk di muka bumi akan punah. Wa yabqa wajhu rabbik, yang kekal hanyalah wajah Tuhanmu. Apa wajah? Apa punya wajah Allah? Ada lagi, ini ayat yang paling masyhur. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Allah yang Maha Rahman duduk bersela di atas aras. Duduk. Namanya duduk tuh kayak gimana? Pakai apa? Pakai kepala apa pakai pantat? Pakai pantat. Kalau kita Allah yang Maha Rahman duduk di atas aras, kebayang punya bokong. Benar? Lalu berarti ada perut, berarti ada kepala, berfisik, musyrik. Suka gitu kan? Suka kebayang gitu kan? Berarti musyrik bukan? Baiklah jamaah musyrikin rahimakumullah. Kita lanjutkan. Nah, ini yang akan kita kaji supaya kita menyembah Tuhan yang asli, yang bukan hasil imajinasi kita. Sudah jelas dalam Al-Quran kata Allah, laisa kamitslihi syai'un, apapun enggak ada yang menyamai Allah. Dalam surat Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad, satu pun enggak ada yang sama dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un, apapun enggak ada yang nyamain Allah. Allah enggak kayak siapapun dan apapun. Makanya kalau ada orang mikir Allah tuh kayak gimana sih? Apa kayak ini kayak, enggak ada kayaknya. Bandel. Allah teh kos kumaha? Kosna. Allah tuh kaya piye? Ora piye-piye. Ora ono kaya nih Allah mah. Apa kayak ini apa? Enggak ada kayaknya. Kita menyamakan sesuatu dengan kita mah kayak ini kayak itu, berarti menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang pernah kita lihat, benar? Yang pernah kita dengar, benar? Yang pernah kita tahu, benar? Nah berarti dan semua itu adalah makhluk, betul? Berarti menyamakan Allah dengan makhluk, musyrik ini. Namanya musyrik fidzat, menyamakan zat Tuhan dengan selain Allah. Ini enggak benar nih ibadah kita. Nyembah kepada Tuhan bikinan kita sendiri, hasil kreasi imajinasi kita. Masya Allah. Nah mudah-mudahan pada saat ini Allah berkehendak menuntun kita untuk mengenal Dia, untuk mengenal zat Allah. Karena kata Sayyidina Ali, kalau nggak salah, arafani Robbi bi Robbi, aku kenal Tuhanku dengan Tuhanku. Sebab tanpa Allah kasih kita nggak bisa kenal Dia. Hakikatnya begitu hadirin. Jadi yang kumpul di sini sekarang nih ada 1000 orang. Nah, kurang lah ya, kurang. Ini berarti hamba-hamba pilihan Allah yang Allah mau memperkenalkan dirinya kepada kita semua.
Saya mah hanya jadi jalan, diuji oleh Allah jadi jalan. Kalau saya merasa hebat, hancur. Kalau saya belajar gigih untuk ikhlas, insya Allah dapat hadiah dari Allah.